Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur dan hanya kepada baginda Rasulullah kita berselawat. Ya, mungkin sahabat-sahabat sudah tatap muka yang kedua kalinya bersama Gus Dofir. Beliau dan sahabat-sahabat sudah tahu dan kemarin sempat dibacakan latar belakang pendidikan beliau. Jadi malam ini hari di pertemuan kedua beliau akan membawakan materi melacak jejak historis dan landasan normatif Islam Nusantara. Saya harap sahabat-sahabat sekalian banyak bertanya di materi ini karena kita ketahui bersama bahwa Islam Nusantara ini merupakan ajaran nenek moyang kita. Ya. Untuk mempersingkat waktu saya berikan kepada Gus untuk membawakan materi. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Sallallahu wasallam ala sayyidil anbiya wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman, rekan-rekan semua yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah. Ketua-ketua, mantan ketua, para peserta, dan moderator di samping. Kemarin belum berjenggot kan kayaknya? Sudah ya. Saya kira baru tubuh tadi. Yang berbahagia, saya berterima kasih karena sebelum besok pulang, malam ini dikasih kesempatan lagi. Setelah di sebelah barusan ngisi ngaji epistemologi. Baik. Islam Nusantara dan melacak jejak historis dan landasan normatif Islam Nusantara. Islam Nusantara itu apa sih? Ini teks idhofah yang dalam gramatika bahasa Arab. Islam di Nusantara. Sahabat-sahabat sekalian perlu tahu bahwa Islam Nusantara ini tidak ada bedanya dengan Islam sebagaimana dibawa oleh Nabi. Jadi jangan memaknai Islam Nusantara sebagai agama baru, jangan. Akidahnya sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mengikuti mazhab-mazhab baik mazhab fikih, tasawuf, hadis juga maupun kalam atau teologi. Di mana bedanya? Mengapa Islam Nusantara ini dianggap sebagai khosois, tipologi, karakteristik yang membedakan dengan Islam-Islam di tempat lain? Apa bedanya? Nah, mari kita lacak begini. Rukun agama itu kan 3. Nomor 1, akidah. Apa tujuan belajar akidah? Tujuannya adalah liislahil bawatin, memperbaiki aspek batiniyah manusia. Yang kedua, syariat liislahiz zawahir, memperbaiki aspek lahiriah manusia. Kalau belajar syariat, ilmunya ilmu fikih, belajar akidah, ilmunya ilmu tauhid. Nanti berikutnya ihsan. Kan rukun agama yang 3, yang ketiga ihsan. Liislahid dhamair was-sarair, memperbaiki yang lebih dalam lagi. Tidak hanya batinnya tapi nurani kita, rohani kita, terutama hubungan kita hendak yang spiritual. Baik. Apakah syariat itu berbeda? Syariatnya secara umum tidak. Tetapi teman-teman perlu tahu syariat ini ada yang berubah, ada yang tidak. Ada yang taghayyurat, berubah-ubah. Mungkin ada yang ngerti bahasa Arab sedikit ya. Ada yang kuliah jurusan Abu Jahal, jurusan sastra Arab. Ada yang ghairu mutaghayyirat, ada yang tidak berubah-ubah. Contoh syariat yang tidak berubah itu apa? Ya sholat, zakat, puasa, haji tidak berubah. Syariat yang berubah itu apa?
banyak sekali, tahlil misalnya, kemudian tradisi. Bagaimana cara melacaknya? Begini, misalnya ada kegiatan mendirikan kampus, mendirikan perguruan tinggi, tidak ada dalilnya dan tidak usah dicari dalilnya, karena sudah pasti boleh ini, sudah pasti boleh, sudah pasti baik. Ada syariat-syariat yang berubah-ubah seperti tadi itu. Nah, ini tentu bukan syariat yang usul ya, tetapi yang furu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama pada aspek yang furu ini menyebarkan Islam dengan tradisi, menyebarkan Islam dengan kebudayaan, kemudian mengakomodir semua aliran mazhab yang tadinya peralihan dari agama lokal Kapitayan menuju Islam yang benar, itu semua dimungkinkan, diperbolehkan. Kita kasih contoh begini. Yang wajib di Islam itu menutup aurat, betul ya? Apakah ditentukan menutup aurat ini harus pakai gamis misalnya? Harus pakai batik? Tidak. Kalau tidak ada, boleh pakai terpal, pakai triplek, pakai karpet, pakai kardus, terserah. Itu bukti bahwa Islam itu nilai. Silahkan sesuaikan dengan kebudayaan masing-masing. Islam Nusantara, tentu saja yang tidak setuju mereka yang inilah ya, mereka yang di luar kita yang menghujat dan lain-lain. Bagaimana membuktikannya? Silakan ajukan pertanyaan paling prinsip dari fikih. Apakah Islam Nusantara, mungkin perlu dibedakan sebelum terlalu jauh, bedakan mana teks, mana konteks. Teks Quran dan hadis, qaul, aqwal, menurut Anda berubah atau tidak? Quran sudah selesai atau tidak? Ada juz yang ke-31, surat yang ke-115 ada? Ayat yang ke-6239 ada? Tidak ada. Hadis juga sudah selesai. Sebagaimana ditulis oleh para itu ya, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Darqutni, Ahmad, Abu Dawud, Ad-Dailami, Al-Hakim. Sudah selesai itu. Mungkin ada hadis nafsi datang kepada para kekasihnya. Beberapa lah ya. Tapi secara umum dia sudah selesai. Yang belum selesai adalah ahwal, konteks. Jadi Islam Nusantara itu bukan teks tapi konteks. Misalnya mari kita uji ayat misalnya sedekah, itu ada hadisnya, ada ayatnya juga. Tapi di Indonesia diformalisasi oleh Islam Nusantara itu. Zikir banyak ayatnya, hadisnya juga ada. Boleh nggak zikir setelah sholat? Ada. Inna raf'a sautin bi dzikrin hina sarafin nas ba'dal maktubah kana ala ahdin nabi. Mengangkat suara yang keras, berzikir bareng-bareng pernah dilakukan di masa Nabi. Tapi oleh Islam Nusantara diformalisasi menjadi tahlil, menjadi istighosah, selamatan kalau ada orang meninggal, itu maksudnya. Jadi Islam Nusantara bukan akidah ya. Maka silahkan ajukan dua pertanyaan. Hal tukhalif anis syariah, apakah Islam Nusantara bertentangan dengan syariat? Dua, hal tuwafiq bis syariah, cocok atau tidak dengan syariat? Kalau dua pertanyaan selesai, maka kesimpulannya fahiyas syari'atu bi'ainiha. Islam Nusantara sudah jadi syariat dengan sendirinya. Nah, itu prinsip paling sederhana. Pancasila itu akwal atau ahwal. Akwal ini teks ya. Adakah teks di Quran misalnya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ada atau tidak? Tapi yang mengarah ke sana ada. Tentu saja ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, keadilan tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Kalau tidak bertentangan, maka Pancasila itu ya, dan Islam Nusantara adalah syariat itu. Bikin mobil cari dalil dulu ya, kelamaan. Karena sudah baik gitu ya, sudah baik. Hal-hal yang sudah mara'al mu'minuna hasanan fa wa 'indallahi hasanun, tidak perlu dipertanyakan lagi. Baik, tapi mari kita coba urai tinjauan historisnya begini. 1906 ini ada perjanjian Sikes dan Piko. Sikes ini Perdana Menteri
Prancis, Inggris, Piko, attaché atau utusan dari Perdana Menteri Prancis. Isi perjanjiannya apa? Tidak lama lagi Turki Utsmani akan runtuh, dan betul 24 Maret 1924 Turki Utsmani runtuh ya. Nanti negara-negara bekas Turki Utsmani, Daulah, Empire, Khilafah Turki Utsmani kita bagi rata. Maka dibagi rata Inggris, Prancis, Itali. Dibagi rata itu. Maka negara-negara yang tadinya Islam, mayoritas Islam, bagaimana? Ulama-ulama itu bersatu. Ini bagaimana supaya khilafah kembali lagi? Kan khalifah terakhir Abdul Majid II itu. Bagaimana supaya Islam bangkit lagi? Ulama-ulama itu di 22 negara Arab bersatu rapat. Di Maroko, di Mauritania, di Mesir, di Sudan, rapat semua. Hasilnya apa? Mereka ittafaqu ala alla yattafiqu. Mereka sepakat untuk tidak sepakat. Itu hasil rapatnya itu. Kalau jadi khalifah, siapa khalifahnya? Dari Mesir atau dari Bahrain? Dari Bahrain atau dari Irak? Dari Irak atau dari Irak? Akhirnya berantem itu. Di tengah kecamuk seperti itu, ini karena tinjauan historis ya. Makanya kalian harus senang pada sejarah, teman-teman. Tapi sebagian memang lebih senang. Kalian lebih senang matematika atau sejarah? Sejarah ya, karena lebih sulit move on dari masa lalu daripada merancang masa depan. Terutama bagi para jomblo ini. Nah, ada banyak sakit tenggorokan. Baik, sudah runtuh itu. Kemudian nanti berdiri di mana? Di Damaskus. Ini Damaskus, ibu kotanya Syria. Partai Ba'thun, partai kebangkitan. Bukan kebangkitan bangsa, kebangkitan saja. Partai kebangkitan itu. Pendirinya Michel Aflaq. Siapakah Michel Aflaq? Michel Aflaq adalah menantunya Perdana Menteri Israel Golda Meir. Itu Michel Aflaq. Partai kebangkitan, partai Ba'ath. Isinya apa? Mengajarkan nasionalisme. Kenapa ulama tidak sepakat tadi? Karena ulama banyak yang tidak nasionalis, karena yang nasionalis banyak tidak ulama, justru sekuler. Ada pertentangan kan? Yang nasionalis bukan ulama, yang ulama tidak nasionalis, tapi sekuler. Yang religius tidak nasionalis, terus begitu. Nah, Michel Aflaq ini kan bikin partai kebangkitan, bikin partai Ba'ath. Michel Aflaq ini belajar kepada seorang Prancis namanya Ernest Renan, tulisannya Ernest Renan. Pernah mendengar itu? Bukunya Nasionalisme. Nasionalisme itu kata Ernest Renan adalah, kan orang Prancis, le désir de vivre ensemble, atau desire for life together, atau hasrat untuk hidup bersama. Indonesia ini sudah dijajah Belanda, kemudian dijajah Belanda, kultur stelsel, politik tanam paksa 75 tahun. Monopoli dagang lebih kurang 350 tahun, tapi yang sungguh-sungguh dijajah 75 tahun. Kemudian kita ini sebangsa setanah air, senasib sepenanggungan, pernah dijajah. Maka nasionalisme kebangsaan adalah hasrat untuk hidup bersama karena kita pernah dijajah tadi itu. Tapi nasionalisme yang ada di Indonesia berbeda dengan yang ada di Arab. Kenapa? Yang ada di Indonesia tidak keluar dari agama. Anda coba cari ya, di kitab-kitab hadis itu tidak ada redaksi hubbul waton minal iman. Itu bikinan Mbah Hasyim Wahab, Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Rasulullah. Jadi orang Arab itu tidak punya konsep nasionalisme. Coba sekarang Saudi ditanya Islam moderat itu apa? Kata Saudi, kata MBS Muhammad bin Salman, tidak lama lagi Saudi akan menjadi Islam moderat. Ternyata moderat itu dibuka bioskop untuk perempuan. Di Indonesia puluhan tahun yang lalu. Moderat itu menurut Saudi boleh nyetir mobil sendiri perempuan. Di Indonesia sudah tahun 40-50 banyak nyetir mobil. Moderat itu kata Muhammad bin Salman, perempuan boleh masuk stadion. Di Indonesia sudah lama. Islam moderat begitu ketinggalan zaman. Makanya Saudi sampai sekarang tidak bisa merayakan hari kemerdekaannya karena menurut mazhab negaranya haram merayakan hari kemerdekaan. Haram itu.
Hari raya cuma boleh Idul Fitri, Idul Adha. Ya kan? Punya nasionalisme atau tidak? Tidak punya kalau begitu. Maka mereka tidak cinta tanah airnya. Nah, rasa cinta tanah air seperti ini sudah dibangun oleh Wali Songo, oleh para pendahulu, dan banyak sekali nanti penerus Wali Songo itu. Kalau tadi saya ziarah makam Datuk Sulaiman itu ya, Datuk Ripatimang. Saya sudah tiga-tiganya. Datuk Ribanda, Datuk Ritiro, Datuk Ripatimang, saya Yusuf Makassar. Yang makamnya di Cape Town lalu dipindah ke dasar. Saya berterima kasih kepada jomblo-jomblo yang ngantar tadi itu. Cuma biasalah, jam 8 Pak, ternyata jam 10 datang, jam 11. Saya baru sadar ternyata WIB yang dipakai, waktunya insya Allah bergeser itu, waktu PMII lah pokoknya itu. Baik, itu dia. Kemudian pada saat yang sama, jadi begini teman-teman sekalian ya. Bangsa yang bodoh itu pasti dijajah. Tidak usah bawa-bawa agama, selalu bangsa yang bodoh itu dijajah. 3 perjanjian setidaknya, demarkasi, Tordesillas, Zaragoza. Ini merusak tatanan dunia. Lalu mereka punya konsep 3G, ya kan? Gold, glory, dan gospel. Gold itu artinya mulai sekarang jangan diartikan emas, tapi ekspansi ekonomi. Masa cuma emas yang dicari, ya kan? Saya kira janda juga diangkut juga kan itu ya. Glory itu apa? Ekspansi politik, gospel ekspansi agama. Nah, mulai penjajahan itu. Ini lebih baik ternyata ya Mas Ridwan ya daripada kemarin. Sampai selesai tidak ada kopi kan. Terima kasih. Baik sekali ya. Maaf kalau ada yang belum diterima pertemanan di Facebook karena saya prioritaskan perempuan memang. Kalau yang laki-laki ada 2 opsi, abaikan atau lain kali. Saya pilih lain kali. Lain kali saja enggak apa-apa. Baik. Kemudian itu kan dikuasai yang tadi bekas Perancis, Inggris dan Itali itu semuanya sosialis. Maka Amerika turun tangan harus bikin negara boneka yang kapitalis. Negara boneka itu apa? Saudi. Jadi Saudi itu negara bonekanya Amerika. Yang oleh sebagian kita orang Indonesia kepingin jadi Arab niru Saudi katanya. Agamanya ya betul, agamanya, akidahnya yang dari Nabi, dari Aulia, Solihin, Ambiya, Mursalin kita terima. Tapi mereka tidak punya konsep nasionalisme. Kemudian ajaran Wahabi itu aja yang kita tolak itu. Kalau akidahnya, syahadatnya sama dengan kita, tidak ada bedanya itu. Tapi tauhid, asma, sifat, kemudian apalagi rububiyah, uluhiyah itu tidak ada. Baik. Kemudian perjalanan Islam Nusantara tadi kan sudah seperti itu. Maka nanti Arab ini pecah. Sudah menjadi apa ya? Dipecah-pecah, dibagi-bagi oleh Inggris, Prancis, Itali, sebagian Amerika. Dan kalau diurut ya ke revolusi industri itu setelah nanti berdiri di Saudi itu Aramco namanya, apa? Arab American Oil Company. Mulailah Amerika itu mencengkeram di sana. Revolusi industri pertama ini kan bercorak mechanical, transformasi dari M ke M, man ke machine, muscle ke money, otot ke uang. Orang kuat dulu yang berotot, revolusi industri yang berduit. Kemudian man ke machine, manusia diganti mesin. Menurut Anda mesin butuh bahan bakar atau tidak? Butuh bahan bakar, bensin, petrol bahasa Arabnya, petrol. Minyak di mana? Ya di Arab. Maka mulailah ekspansi ke sana dengan 3G macam-macam tadi itu. Kalau begitu bagaimana? Ya dirusak. Nasionalisme dengan religius itu, dengan religiusitas dibenturkan. Dan mereka tidak punya nasionalisme. Negara sebanyak itu, 22 negara Arab, kalau bersatu tetap lebih banyak Indonesia penduduknya. Qatar 4 juta. Jadi negara-negara kecil semua, yang paling besar Mesir. Nah setelah itu karena tidak punya nasionalisme, gampang dipecah belah,
dan Arab sebanyak itu, sukunya tidak terlalu banyak. Kalau Indonesia kan ratusan ribuan suku disatukan oleh bahasa. Nah, maka nanti kata Bung Karno, nanti ya ini singkat saja, setelah ke Indonesia di sana sudah penjajahan, revolusi pertama listrik, revolusi pertama mesin, revolusi kedua listrik, revolusi ketiga globalization, komputer, revolusi yang keempat Internet of Things, internet segala sesuatu yang terkoneksi dengan internet semua atau big data. Nah, sudah. Kemudian Islam yang datang ke Indonesia ini Islam versi tasawuf. Tidak melulu fikih ya, tidak melulu akidah syariat, tapi Islam tasawuf. Itu dibawa oleh para wali. Makanya ia dekat dengan bahasa kebudayaan, tidak menolak tradisi, kesenian dipakai. Kalau pakai Islam, mungkin teman-teman sebelum terlalu jauh, Islam itu bagaimana sih? Islam itu apa sih? Apa Islam itu sholat saja? Maka adalah sangat sempit kalau memahami Islam sebagai agama din. Coba Islam dipahami sebagai din saja, agama saja. Spektrumnya dua, akidah dengan syariat. Akidah itu bagaimana? Saya muslim, saya mukmin, kamu kafir. Sudah itu, akidah begitu-begitu saja. Muslim, mukmin, murtad, musyrik, kabair, munafik, itu. Kalau syariat, wa yastahabbu, wa yambaghi, wa yukrahu, wa yahrumu, wa yajibu. Haram, makruh, mubah, itu saja. Menurut Anda, Islam akan kaku atau tidak kalau dipahami sebagai syariat dan akidah saja, agama saja? Islam tidak akan bisa menjawab tantangan. Islam tidak akan pernah kontekstual. Islam tidak akan pernah bisa menjawab seluruh kebutuhan umat manusia. Tidak akan muqtadayatul hal. Islam tidak kekinian, tidak milenial nanti. Maka Islam harus diperluas maknanya, memahaminya. Itu betul agama ya, tapi Islam harus dipahami sebagai ilmu dan peradaban. Baru luas nanti itu. Ayat tentang ilmu lebih banyak daripada ayat tentang sholat. Ayat tentang ilmu itu 854. Ayat tentang sholat cuma 62. Itu pentingnya ilmu ya. Ayat pertama bukan sholat tapi belajar. Nah sudah. Kemudian apakah cukup? Tidak. Islam juga harus dimaknai sebagai muamalah, social system. Ini Islam Nusantara. Social system itu apa? Pergaulan sosial. Boleh atau tidak? Bergaul dengan beda agama, beda etnik, suku bangsa, bahasa, agama. Boleh. Boleh-boleh saja itu. Yang terakhir, Islam juga patut dimaknai sebagai rahmatan lil alamin. Tidak mungkin kita akan sampai pada kesimpulan Islam sebagai rahmatan lil alamin kalau menolak tradisi. Pertanyaannya begini, apa Islam ini ingin merusak tradisi? Tidak. Tradisi kita pakai sarung. Perintah dari agama menutup aurat. Selesai itu. Menutup aurat sepakat, batas-batas aurat ikhtilaf. Menutup aurat itu ittifaq, batas-batas menutup aurat ikhtilaf. Baik. Kemudian pasca dan Wali Songo itu tidak langsung mengajarkan sholat. Dengan pendekatan budaya, kesenian, saron, gending, bonang, gamelan, wayang kulit dulu. Karena Indonesia adalah negara adidaya ya, pasti kalah gitu nanti. Jadi pendekatan. Saya mau tanya kepada sahabat-sahabat sekalian, apa bahasa yang tidak mungkin ditolak oleh manusia? Saya datang ke sini, ke Palopo ya. Bahasa apa yang tidak mungkin ditolak oleh kalian? Adalah bahasa kalian sendiri, ya kan? Bahasa kita sendiri adalah budaya, tradisi. Maka tradisi yang ada di Jawa khususnya atau di seluruh Nusantara tidak dirubah oleh para wali. Hanya diislamisasi, dimasukkan padanya nilai-nilai Islam. Kalau dirubah sudah pasti menolak. Dimasukkan nilai-nilai Islam. Apakah itu syariat? Syariat. Pertanyaannya dua tadi. Hal tukholif anis syariat, bertentangan atau tidak? Sedekah, pakai berkat, tahlilan misalnya. Kemudian manakib, baca diba, berzanji dan lain-lain. Kalau itu tidak bertentangan,
Ya sudah selesai berarti itu. Maka kalau ada orang menolak Pancasila, menolak Islam Nusantara, dia tidak paham, belum ngaji fikih itu, belum ngaji usul fikih itu sudah pasti. Baik, makanya kata Bung Karno nanti, hai orang Batak, orang Padang, orang Bugis, kalian memang orang Bugis, kalian memang berasal dari suku Bugis, suku Toraja, tapi kalian adalah bangsa Indonesia. Inilah nation, inilah kebangsaan. Memang orang apa saja terserah sukunya, tapi kita bangsa Indonesia. Nah, itu pernyataan pidato Bung Karno itu. Bangsa Indonesia itu bagaimana? Bangsa Indonesia itu bagaimana? Kata Benedict Anderson dalam bukunya Imagine Community, bangsa itu tidak ada, komunitas yang dibayangkan saja. 26 Oktober ada peristiwa yang kita kenal apa? Sumpah. Kami bangsa Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa, berbangsa satu bangsa, bertumpah darah satu tumpah darah. Pertanyaannya, apa bangsa Indonesia sudah ada waktu itu? Tidak ada. Bangsa Indonesia baru dibayangkan, baru diimajinasikan. Maka kata Benedict Anderson itu imagine community. Pertanyaannya begini, bangsa Indonesia yang berdiri 1926 kenapa paling kuat? Sementara etnosentrisme, tribalisme yang berdiri di Arab sudah ribuan tahun, ada yang 5.000 tahun bahkan dari Babilonia, kenapa mudah dipecah belah dan perang terus sampai sekarang? Kenapa? Nah, kenapa? Itu jawabannya ada di Islam Nusantara. Karena kebangsaan kita tidak keluar dari religiositas dari agama, dan karena nasionalisme kita tidak keluar dari agama, maka sinergi. Coba kita cari landasan filosofisnya begini. Coba sekarang agak filsafat sedikit ya. Filsafat sedikit. Paman saya dari Prancis namanya Jean-Jacques Rousseau. Dia menulis buku Du Contrat Social, kontrak sosial. Pada pasal yang ketiga, bab yang ke-8, dia katakan begini. Kalau agama dengan negara dibentur-benturkan, nanti salah satunya, kalau tidak, dua-duanya akan koyak-moyak. Coba agama dengan negara dibentur-benturkan. Hasilnya apa? Yaman pecah, Sudan pecah, utara selatan. Dari rezimnya siapa? Ja'far an-Numairi. Kemudian nanti dikritik ya oleh seorang liberal di sana, namanya Abdullah Ahmad An-Naim. Dia nulis 2 buku yang paling terkenal, yakni Sharia and Secular State dan Toward in Islamic Reformation, menyongsong reformasi Islam. Dan banyak lagi tokoh-tokoh itu. Kenapa kita tidak gampang dipecah belah? Padahal nasionalisme kita masih muda, nasionalisme kita masih baru. Kenapa? Ini akarnya bisa kita lacak di Islam Nusantara. Mari kita buktikan dalam beberapa argumentasi. Tadi kata siapa? Jean-Jacques Rousseau, kalau agama dengan negara dibentur-benturkan, negara rata-rata kalah, kebanyakan kalah. Kalau tidak, dua-duanya hancur. Semua pakai baju ini kan ya? Pakai baju semua kan ya? Saya tanya, pakai baju perintah agama atau perintah negara? Jawab, pakai baju perintah agama atau perintah negara? Perintah agama ya. Belajar perintah agama atau perintah negara? Menikah, maaf jomblo, perintah agama atau perintah negara? Mana negara? Tidak ada, negara akan kalah nanti. Kalau perang diadu terus, negara kalah. Maka kata Rousseau begini, harus ada la religion civile dalam bahasa Prancis ya. Harus ada civic religion, harus ada agama madani yang mempertemukan, mengayomi, memayungi, merekat semua agama. Di Eropa namanya konstitusi, di Indonesia namanya Pancasila. Tidak ditolak oleh semua agama. Ini saya punya kitabnya agama Hindu. Banyak kitabnya ya, Rig Veda, Atharva Veda, Bhagavad Gita, Bhagavad Purana, Kalki Purana, Avatar Veda, diserahkan misalnya ini, serahkan ke orang Islam, pasti ditolak. Akan ditolak, tapi kalau yang diserahkan Pancasila akan diterima. Kenapa? Karena Pancasila merekat semua agama.
Sekarang siapa yang paling Pancasila ini sesuai atau tidak dengan Islam Nusantara? Tadi saya katakan Pancasila dan Islam Nusantara itu sama. Bukan syariat, tapi kalau dicari dalilnya ada. Bukan syariat, tapi terapannya ada. Bukan syariat, tapi tuwafik bis syariat, cocok dengan syariat. Tidak tukhalif anis syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Nah, oleh karena itu perjalanannya nanti ya setelah era Wali Songo kita bisa melacak di sini. Siapa teman-teman yang belum tahu misalnya Syekh Arsyad Al-Banjari dari Banjarmasin? Sudah tahu ya? Sudah tahu? Tadi nama-nama dari Minangkabau 3 tadi itu, Datuk Ribandang, Datuk Rikiro, Datuk Ripatimang, itu dari Minangkabau semua itu. Yang datang ke Sulawesi Selatan. Mula-mula datang ke Kabupaten Luwu Utara. Kok tahu? Saya ke sana tadi. Ya, saya sebelumnya sudah baca. Karena saya ilmuwan ya. Syekh Arsyad Banjari ini nulis buku sebelum Syekh Arsyad Banjari. Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Pernah mendengar pasti ya? Beliau orang yang berjasa menyatukan tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah dan pengikutnya terbesar di Indonesia. Itu terdata 600 jutaan pengikut tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah Naqsyabandiyah. Pendirinya orang mana? Orang Indonesia, Syekh Khotib Sambas. Islam Nusantara sudah diakui dunia. Kalau segelintir orang monaslimin, monaslimat menolak itu, biarin saja. Di luar yang menolak. 600 juta menerima, ditambah 100 juta nahdiyin di Indonesia, hampir 1 miliar kan? Itu kalau dihitung para jin baru banyak sekali nanti. Itu pemikiran orang Indonesia kan? Islam Nusantara pakai tarekat atau tidak? Pakai tarekat, pakai tasawuf. Wahabi pakai atau tidak? Wahabi, Muhammadiyah, Persis, Perti tidak pakai. Persis itu di Jawa Barat sana. Maaf saya sebut merek gitu ya. Kadang saya emosi itu. Bagaimana masa filosof menghadapi yang receh-receh gitu kan? Kan begitu kan? Saya menghadapi istri saya sudah lelah itu kan. Menghadapi mahasiswa yang bodoh-bodoh itu capek sekali kadang itu. Tapi ya sudahlah, kita doakan saja. Nah, dalam kitab itu karya beliau Syekh Khotib Sambas, Fathul Arifin. Jadi mempertemukan pandangan siapa tadi? Pandangan siapa? Syamsul Qadir Jilani, Sultanul Auliya, dengan Syekh siapa? Ahmad Bahauddin An-Naqsyabandi. Ini diterima di seluruh dunia. Itu tercatat 600 juta orang pengikut tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Di NU ada 54 lebih kurang tarekat Muktabaroh. Ada Matan, tahu ya? Kalau di kampus ada Jatman itu. Lalu kitab Sabilul Muhtadin itu Syekh Arsyad Al-Banjari. Tidak melulu fikih tapi juga tasawuf. Tasawuf itu apa sih? Apa sih tasawuf itu? Nah, baik, mari saya sampaikan supaya lebih gampang. Ahlus Sunnah wal Jamaah ikut tasawuf ya. Mazhab tasawufnya ikut Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali meninggal 1111 atau 505 Hijriah. Imam Junaid tasawufnya itu dalam Rasail juga disebutkan dalam surat-suratnya berangkat dari tauhid. Imam Ghazali berangkat dari fikih atau syariat. Maka kata Imam Malik, siapa man tafaqqaha, barang siapa yang berpakai fikih saja tapi dia tidak bertasawuf, maka dia fasik. Kalau tasawuf saja tanpa fikih, dia zindik nanti, agnostik nanti. Baik. Mari kita mulai dari kalimat tauhid ya. Kalimat tauhid itu apa? La ilaha illallah. Mungkin tadi atau kapan sudah kita singgung. La ilaha illallah. Menurut para faqih, para fuqaha, maknanya la ilaha ini kan nafi, illallah isbat. La ilaha negasi, peniadaan, illallah afirmasi. La ilaha menurut para fuqaha, para yuris, la ma'buda illallah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali. Menurut para teolog, para mutakallimin, la ilaha la maujuda, maknanya tidak ada yang eksis selain Tuhan. Menurut para filosof, la ilaha maknanya la maqula, tidak ada yang lebih rasional illallah. Menurut para sufi,
la mahbuba, tidak ada yang pantas dicintai kecuali Allah. Itu di ahlu sunnah, di Islam Nusantara dipakai semua. Makanya tidak kaget, beda pendapat tidak kaget karena sudah biasa. Beda pendapat gaya hidup kita, ya kan? Beda kelamin saja bisa bersatu kok bapak ibu kita, ya kan? Apalagi cuma beda pendapat, betul nggak? Apa kalian lahir dari sesama kelamin? Nah, beda kelamin saja santai, kan? Bisa disatukan, kan? Nah, maka tasawuf itu dipakai. Baik, kemudian apa yang nulis yang ngarang kitab Manhajus Saniyah, Abdus Somad Palembang. Ini juga meneruskan ajaran Wali Songo. Di Sulawesi ini ada, di Sulawesi Tenggara. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa? Syekh? Siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa? Syekh Idrus Qaimuddin Al-Butuni dari Buton. Nah, barangkali belum tahu kan? Kalian orang Sulawesi Tenggara harus tahu. Saya pernah ke sana. Karangannya adalah Mu'nisul Qulub fi Dzikri Allamil Ghuyub. Itu kitabnya Sayyid Hussein Buton Qaimuddin. Tahu kan ya? Istana Qaimuddin itu loh. YIN Qaimuddin itu Qaimuddin. Itu Islam Nusantara juga. Mu'nisul Qulub, penenang hati dengan cara berzikir kepada Zat yang Maha Mengetahui, yang gaib-gaib. Itu juga zikir, itu juga tasawuf. Islam Nusantara juga itu. Tapi orang yang tidak paham dianggap syirik, bid'ah, kabair misalnya, dosa besar dan lain-lain. Banyak lagi nih, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Mahfud Termas, Manhaj Lawin Nazor. Bahkan di mana di Sibolga ada Syekh Mahmud itu. Dan banyak lagi se-Nusantara itu. Nah, itu beberapa pandangan latar belakang historis Islam Nusantara. Baik. Kemudian sekarang kita ke inti pertanyaan. Jadi saya dari tadi itu belum bicara ya, muqaddimah saja. Jadi kalau muqaddimah setengah jam, bicaranya semoga 2 jam nanti itu. Dan saya bicaranya 5 menit lagi saja. Pertanyaannya sekarang begini, nanti kita diskusikan. Apakah Islam Nusantara itu penting? Sejauh mana urgensi Islam Nusantara? Baik. Di Indonesia ini banyak sekali umat Islam yang tidak jelas mazhabnya apa, manhajnya apa. Indonesia ini karena memang berada di jalur, kita bicara geopolitiknya sedikit. Di selatan, Asia Selatan, negara, nah ini dia. Nggak usah ngomong dunia ya, ngomong kampung kita saja. Tadi kan ke kampung-kampung dulu. Asia Selatan itu India. Kemudian nanti Cina. Indonesia itu berada di antara Cina dan India. Berada di antara 2 negara produsen terbesar, dan kita punya selat, punya jalur perdagangan internasional namanya Selat Malaka. Ada orang Amerika namanya Samuel B. Huntington nulis buku Clash of Civilization. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Pernah dengar saja nggak apa-apa. Belum baca kan? Pernah dengar, itu sudah keren itu. Nah, sudah. Clash of Civilization, benturan peradaban. Kata dia begini, negara-negara yang punya pelabuhan internasional itu punya potensi untuk maju. Kita punya kan? Kita punya potensi untuk maju. Sudah. Siapa pernah membaca karyanya Pramudia Anantatur? Dulu bukan mahasiswa kalau belum baca ini. Nanti dicatat saja dulu karyanya Arus Balik. Selain itu Bumi Manusia, Anak Segala Bangsa, Rumah Kaca, tapi Arus Balik. Kata Pram begini dalam buku Arus Balik, seandainya pasukan Pati Unus, ini patinya Demak ya, rajanya yang pertama siapa? Ahmad Alam Akbar Al-Fattah alias Raden Patah, Sultan Demak pertama, atau Pangeran Jimbun. Nama Cinanya Tan Kim Han, karena ibunya berasal dari Champa, dari Kamboja. Seandainya, kata Pram ini ya, Pram ini 6 kali mendapat kandidat, 6 kali menjadi kandidat peraih Nobel di bidang kesusastraan dari Svenska Akademien di Swedia, tapi beliau tidak pernah dapat. Kenapa? Karena pemerintah kita tidak pernah mempromosikan dan karya-karyanya diboikot oleh Orde Baru.
Nah, kata Pram begini, seandainya pasukan Patiunus itu berhasil memukul mundur tentara Portugis di Selat Malaka, maka arus atau perjalanan Indonesia ini, sejarah Indonesia tidak akan seperti ini. Tapi memang Kiai Hasyim Asy'ari tidak pernah belajar kepada Michel Aflaq nasionalisme. Tapi mengapa beliau punya konsep hubbul waton minal iman? Kenapa? Yang nanti puncaknya resolusi jihad 22 Oktober dan pecah perang apa itu Surabaya kan? Perang 10 November itu siapa yang mati itu? AWS Malabi. Ternyata matinya bukan dibom, itu digorok lehernya. Itu pasti orang Madura pakai celurit itu ya, atau pakai badik lah itu. Ya ditemukan itu bukan dibom. Ternyata digorok lehernya itu. Itu laporan dari kedutaan Inggris ke PBNU. Siapa yang suka gorok leher? Ya? Saya nggak tahu. Baik. Oleh karena itu, apakah Islam Nusantara ini penting? Tadi itu pertanyaannya kan. Kita ini sekarang hidup di zaman, keadaan, suasana di mana nasionalisme kita dipertaruhkan, kebinekaan kita dipertanyakan, kemudian apalagi kebinekaan kita dipertanyakan, nasionalisme kita dipertaruhkan, dan kerukunan kita, harmoni kita sedang dirongrong dari segala penjuru. Saya baca hadis boleh nggak? Supaya PMI betul lah ya. Ada hadis Nabi bunyinya begini. Yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Nanti umat Islam di Indonesia akan dikepung dari berbagai penjuru. Barat, timur, utara, selatan mau menerjang. Ya tidak hanya Indonesia lah ya, umat Islam secara umum, tapi paling besar di Indonesia. Akan dikepung dari berbagai penjuru oleh orang-orang yang lapar, dan itu seperti kama salil akalatu ala qas'atiha. Seperti makanan di hidangan ini ya, di meja ini, dan dikepung dari berbagai penjuru oleh orang-orang yang lapar. Nasibnya umat Islam seperti itu, dikepung dari berbagai penjuru. Ancamannya apa? Kalau ancaman untuk kalian kakek Sugiono saja kan sudah sangat mengancam kan itu kan, kakek Sugiono, Bunda Miyabi itu ya. Ancaman kita apa? Ancaman merusak sumber daya alam, sumber daya manusia, merusak sumber daya ideologi namanya Pancasila, ancaman Islam transnasional, banyak sekali kan, liberalisme, apalagi, kemudian fundamentalisme, ekstrim radikal itu, banyak kan ancaman kita kan. Para sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasul. Apa karena umat Islam terbatas, sedikit, minoritas? Nabi menjawab, tidak. La bal antum yauma idzin katsir. Jumlah kamu mayoritas. Walakinnahum ghusaun ka ghusa'is sail, tapi meskipun kamu mayoritas, kamu seperti buih di lautan. Terombang-ambing, gampang di PHP, diprovokasi. Sekarang yang banyak adalah tukang kompor dan tukang sabun, ya kan? Manas-manasin orang, ngipas-ngipasin orang, cuci tangan setelah itu. Nah, kalau sabun ini kan identik dengan kebiasaan kalian kan ya? Sebelum corona kan kalian identik dengan sabun as-sobuni kalian kan ya? Ahli sabun semua ini. Ada dia buang-buang sumber daya kan? Lalu dia kepleset di kamar mandi. Ini belum jadi anak sudah durhaka katanya. Dia mencelakai bapaknya. Anak durhaka. Makanya kamu saya buang. Banyak di antara kalian yang membuang-buang sumber daya. Saya tidak tahu itu. Yang jelas itu genosida namanya. Genosida kamar mandi, pembunuhan massal itu kan. Ada yang paham kan? Ada? Tidak usah paham, tingkat tinggi. Nih ya, semua yang tertawa itu pelaku semua, para praktisi. Walakinnahum ghusaun ka ghusa'is sail. Kemudian kalau umat Islam menjadi masyarakat daun kering itu apa? Daun kering itu gampang dibakar atau tidak? Gampang dikumpulkan. Ayo kumpul misalnya, apalah di bawah Monas. Saya nanti kalau ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, saya berharap Monas tidak usah dipindah itu, karena nanti orang akan demo di sana nanti. Sudah biar di Jakarta saja sudah. Punya sejarah kelam tentang jamaah Monaslimin dan Monaslimat.
Sudah cukup mereka saja, tidak usah ikut-ikut ya. Jadi Monas tidak usah dibangun, tidak usah dipindah ke sana nanti. Karena ada alumninya. Saya kaget ya, 212 itu kampus atau pondok pesantren atau kenapa ada alumninya? Kalau sekolah kan wajar kan? Jadi kita sekolah di mana ada alumni itu wajar itu. Nah itu dia, ternyata jamaah Monaslimin dan Monaslimat, tidak apa-apa. Mereka saudara kita, hanya saja mereka saudara kita yang bodoh. Tugas kita bagaimana? Tidak usah menjadi seperti mereka. Biarkan mereka riang gembira dan bahagia. Kalau mampu ya kita arahkan. Kalau tidak mampu biarkan saja. Biarkan mereka bahagia. Kita nggak boleh kan mengganggu saudara kita yang bahagia itu. Baik, umat Islam dikepung dari berbagai penjuru. Kita sekarang begitu. Kalau agama dan nasionalisme tidak bersatu, tidak lama lagi kita seperti Sudan, Yaman, Qatar, bukan Qatar, Suriah, Irak. Tidak akan lama lagi itu. Jadi yang nasionalis justru seperti Ja'far An-Numairi tadi itu. Maka semua ulama nanti, Zaki Muhandis, Zaki Yamani, Muhammad Al-Ghazali, semua bersatu, ittifaku, mereka semua ala Allah yattafiqu. Mereka sepakat untuk tidak sepakat. Nah, kenapa? Karena mereka tidak punya nasionalisme. Nah, di tengah ancaman nasionalisme tadi itu, maka kita butuh yang namanya Islam Nusantara. Apakah Islam Nusantara berbeda? Akidahnya tidak, tetap Ahlus Sunnah. Hanya tahlil. Sekarang begini ya. Kalau tradisi kita dibuang, misalnya, ya kita tidak lagi punya jejak ke masa lalu. Itu kalau tradisi kita, makanya Islam perlu kita pahami sebagai nilai tadi kan. Perintahnya menutup aurat, boleh pakai triplek, terpal, karpet, genteng, terserah, sesuaikan dengan kebudayaan masing-masing. Itu intinya itu. Nah, kita diancam oleh apa? Baik, banyak sekali ayat yang bercerita tentang ini di Quran ya. Salah satunya adalah ancaman sumber daya kita. Ini teman-teman bisa melacak di surat Ibrahim ayat 28. Ada firman Tuhan bunyinya begini. Kalian sering baca Quran ya? Alhamdulillah ya. Saya percaya. Ya, baca Quran setahun sekali sudah keren. Loh, kalau Anda baca Quran tiap hari kaget itu malaikat siapa? Malaikat Raqib nanti itu. Ini rajin sekali. Lebih Arab dari orang Arab katanya. Kalau teman-teman punya aplikasi, tidak apa-apa, dibuka surat Ibrahim ayat 28. Sudah ketemu? Ibrahim 28. Ada? HP pintar kan? HP kalian kan ya? Smartphone ya? HP-nya saja kan? Ya orangnya belum tentu. Sudah ketemu? Nah, kita coba tanya apa bacaannya bagaimana? Nah, baik, itu terjemahan Departemen Agama tahun 1955. Saya tidak pakai, sudah kuno, sudah ketinggalan zaman. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Ayat sebelumnya itu ada. Tapi tidak apa kita mulai dari itu. Ini wahai aktivis semua ini, ya Yohanes, bangsa Indonesia, ini aktivis PMI semua ya. Alam taro tadi diartikan mengapa tidak kamu lihat? Jangan diartikan melihat, mulai sekarang alam taro mengapa tidak kamu lakukan riset, studi kasus, observasi lingkungan, penelitian, advokasi, macam-macam lah ya. Silahkan teliti itu. Ilal ladzina pada mereka oknum-oknum. Saya memaknai oknum itu 3.
1 para politisi, 2 para birokrat, 1 birokrat atau politisi, 2 para akademisi, 3 para pemodal. Tahu ya pemodal ya, pedagang-pedagang itu loh. Makanya ini jangan bilang siapa-siapa ya. Ini perempuan-perempuan senang kepada filosof. Kenapa? Karena filosof itu cerdas katanya. Perempuan-perempuan ini juga mengagumi para penyair, para sastrawan. Karena puisinya membuat hati tentram, tenang. Tapi nanti mereka menikah dengan para pedagang. Paham maksudnya apa? Paham ya? Sulit dipahami pasti, tidak apa-apa. Mengagumi para filosof ya, karena cerdas, pinter, intelek, dia sering terpesona juga kepada para penyair, tapi nanti menikah dengan para pedagang. Paham ya? Serius itu ya? Semoga ini juga paham juga. Jadi oknum tadi ada 3 ya. Apa? Politisi atau para birokrat. 2 para akademisi, ilmuwan, kiai, tokoh agama. 3 apa? Para pemodal ini bisa nanti membiayai riset, membiayai para politisi, membiayai para ilmuwan, kasih beasiswa, betul nggak itu? Para politisi, birokrat bisa bikin pasal, bikin undang-undang. Para ilmuwan tentu saja dengan ilmunya. Ini 3 ini kalau bersatu negara bisa maju. Tapi di Quran tadi dikatakan, ini tafsir saya ya, 3 oknum ini. Alladzina baddalu, mereka 3 oknum tadi baddalu, maknanya tadi mengganti atau menukar. Saya ganti baddalu ini memakap anggaran, menyelewengkan, bertindak hipokrit, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, makan tulang teman, menginjak kepala orang untuk mencapai tujuan, meraih kursi jabatan dan lain-lain. Kufron, dengan menutup diri dari kebenaran. Kafaro ini to cover ya, menutupi atau tindakan menutupi. Wa ahallu, dan membawa 3 oknum tadi itu qaumahum pada rakyat Indonesia darul bawar, menuju negeri yang krisis. Dan kita sedang mengalami itu. Jadi kita sedang dikepung dari berbagai penjuru. Kalau tidak, makanya orang kalau mau rusak Indonesia, rusak 3 sumber daya. Mereka tadi kan badalu nikmat Allah, merusak, menutupi, memakap anggaran nikmat Allah tadi kan. Di Indonesia 3, 1 natural resources ini sumber daya alam, 2 human resources, sumber daya manusia, 3 sumber daya ideologi, namanya Pancasila. Menurut Anda kalau Pancasila rusak semua, nah? Indonesia akan pecah. Sumber daya alam ini pun sudah hampir merusak kita, apalagi sumber daya manusia. Makanya cara merusak Indonesia dengan merusak 3 sumber daya tadi itu. Dan NU menjaga salah satu sumber daya, yakni sumber daya ideologi, namanya Panca, yang kata siapa? Jean-Jacques Rousseau itu adalah la religion civile. Agama madani, agama sipil, bukan agama tapi merekat semua agama, namanya Pancasila. Religion bahasa Inggrisnya, religion ya. Tapi bisa kok, orang Indonesia ini bisa saja kalau dilatih, bisa saja. Nah itu dia. Oleh karena itu perlu dipertegas, maka Indonesia ini banyak suku, etnik, budaya, bangsa, bahasa dan sebagainya, itu dipersatukan oleh kebinekaan itu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita satu, bangsa Indonesia. Dan oleh karena yang menjaga itu NU, maka NU yang diserang dari berbagai penjuru, diserang dari berbagai kalangan, dengan berbagai tuduhan murahan. Sekarang pesantren ini apa sih kok banyak dihujat, kenapa? Kita belajar nahwu di pondok, ya kan, di pesantren. Apa kitab yang kita pelajari? Jurmiyah, siapa yang ngarang? Imam As-Son Haji, orang mana? Orang Maruku. Nahwu lanjutan nanti Imriti Maksud Alfiyah, orang mana itu? Orang Spanyol, Andalus. Kita belajar fikih dari mana? Orang Madinah, orang Mesir. Satu lagi yang ngarang Fathul Mu'in, itu namanya siapa? Syekh Zainuddin Malabari, orang India. Kita belajar tasawuf pada Abul Abbas Al-Mursi, orang Mursia, Spanyol. Juga kepada Ibnu Athaillah Al-Iskandaroni.
Jadi wacana kita ini sudah wacana lintas peradaban, lintas dunia. Meskipun sarungan dan rata-rata tidak pakai katok ya, tidak katokan ya. Tidak pakai sempak biasanya ya kan. Kalau sempak di luar kan tidak etis kan, itu ada Superman nanti. Nah, itu dia. Jadi kita ini sudah disiapkan menjadi pemimpin dunia. Maka oleh karena yang menjaga tradisi, yang NKRI harga mati, yang mati-matian membela Indonesia berjuang, menurut Anda siapa yang bikin negara ini? Yang mendirikan negara ini siapa? Yang paling dominan santri, kaum sarungan, NU itu. Maka sangat keliru kalau anak-anak muda NU merusak rumahnya sendiri yang didirikan oleh bapak leluhurnya sendiri, oleh leluhur mereka sendiri. Mereka HTI mau merusak Indonesia, kenapa? Tidak ikut bangun rumah. Wahabi tidak bangun rumah di sini. Maka mereka merusak rumah kita itu. Ya kan? Rumah bersama yang bernama Indonesia. Baik. Nanti ya rumah besar atau bahtera besar bernama NKRI ini berlayar ya ke tujuan yang mulia lah, kejayaan dan lain-lain. Ia akan karam, ia tidak akan sampai kepada tujuan karena anak-anaknya melubangi, membuat lubang-lubang, membocori perahunya sendiri. Jadi sekarang ancaman kita itu banyak. Sesuai hadis Nabi tadi itu, kita diancam dari berbagai penjuru. Maka anak-anak muda NU harus ada yang ahli filsafat, harus ada yang ahli nuklir, ada yang ahli komunis, harus ada semua itu. Tapi saya kuliahnya terlanjur PAI Pak, ya enggak apa-apa, cukup di kalian saja, yang lain enggak usah itu. Belajar nuklir, teknik sipil, itu baru nanti kita mampu berkontribusi. Indonesia akan menghadapi surplus demografi 2045, nanti 70% penduduk kita anak muda semua. Jadi meskipun wajah-wajah ini kurang diminati segala jenis calon mertua di muka bumi, tapi kalian dinanti kiprahnya oleh Indonesia, ya kan? Dan kalau tidak salah 2006 ya. Sejak 2006 berangsur-angsur 20 negara, 50 negara itu belajar Islam Nusantara. Kenapa? Apa Islam Nusantara tidak ada konflik? Ada. Apa di Indonesia tidak ada konflik? Tapi tidak cepat meluas. Kalau di Timur Tengah konflik negara langsung hancur itu. Kenapa kita relatif? Ya, kelihatannya sudah ada yang ngantuk, itu sebaiknya cepat kita sudahi ya. Kenapa kita relatif? Saya membayangkan begini, kalau dulu ibu kita ngantuk, apa kita lahir ke dunia? Tidak kan ya? Bapak misalnya ngantuk, tidak bisa lah. Maksud saya begini, ketika tiba masa melahirkan, ibu ngantuk, ya kan tidak bisa keluar itu. Nah, ini mereka maafkan ya, yang memang pikirannya jorok semua. Memang dikatakan begini, laki-laki itu mata keranjang, betul ya? Keranjang tahu, mata keranjang tahu? Keranjang sampah itu ya? Bukan. Mata ke spasi ranjang. Matanya ke ranjang. Bukan keranjang sama, bukan. Ke spasi keranjang sana. Tapi enggak apa-apa. Justru gara-gara itu manusia ini ada ya regenerasi, banyak manusia lahir gitu ya, gara-gara itu. Baik, sebagai catatan penutup sebelum ada diskusi nanti, karena Indonesia dikepung dari berbagai penjuru, maka mulai sekarang kita harus menyusun. Kita harus menyusun strategi media misalnya. Kemudian kuliah itu jangan di agama saja. Kedokteran, hukum, teknik sipil, arsitektur, apalagi nuklir dan sebagainya. Kita harus ada di segala lini. Baru nanti Islam Nusantara ini bangkit. Bahwa jadi perjalanan genealogi Islam Nusantara ini dari Nabi ya, kemudian ke Khulafaur Rasyidin, tabiin, atba'ut tabiin, kepada para wali songo itu, para penyebar agama di seluruh Indonesia. Nama-nama yang saya sebutkan tadi itu sampai sekarang, dan itu diakomodir
ditabalkan, diresmikan oleh NU itu. Makanya saya tidak ingin katakan berlebihan, cuma yang menolak, yang anti kepada NU ya, yang menolak NU, yang mencaci maki, yang menjelek-jelekan NU, itu perlu dipertanyakan keindonesiaannya. NU jasanya apa? Sudah bikin negara. Mereka yang mencaci maki NU bikin apa? Nah, hanya merusak kan? Maka perlu dipertanyakan nasionalismenya. Betul atau tidak itu? Itu perlu dipertanyakan itu. Oh, kita beda dengan Muhammadiyah, tapi masing-masing berjalan sendiri, punya bendera sendiri. Mungkin berbeda dalam sekian aspek, hal-hal yang furu'iyat ya, silahkan itu. Selama Orde Baru, NU tidak dilibatkan dalam pendidikan karakter, tidak dilibatkan dalam pendidikan akhlak, pekerti. Akhirnya apa? Lahir teroris, Islam fundamental, Islam radikal, skriptualis. Itu gara-gara NU tidak dilibatkan. Makanya anak-anak yang cerdas harus di NU semua itu. Baru nanti itu kelihatan kiprahnya. Cerdas masuk PNI, masuk NU itu, IPNU, ya kan? Yang bodoh Pak, nggak usah. Ya ikut streaming saja nggak apa-apa lah. Baru nanti kita lihat. Sekarang pertanyaan saya begini, tahu Kiai Wahid Hasyim? Aset terbesar dari Kiai Hasyim Asy'ari, putranya, anaknya yang paling cerdas diwakafkan di NU. Kiai Samsul Arifin, putranya yang paling hebat, Kiai As'ad Samsul Arifin, diwakafkan di NU. Kiai Ilyas Ruhiyat, Sahal Mahfud, itu semua ulama-ulama itu mewakafkan putra-putra terbaiknya untuk Islam Nusantara, untuk Nahdlatul Ulama. Lalu kita mau kasih yang bodoh-bodoh, yang ngantuan, yang gampang ngantuk. Ini sudah saatnya dirubah. Bisa tidak membela agama kalau dia tidak cerdas? Gampang diprovokasi oleh hoax, ya kan? Oleh tsunami hoax, disinformasi ya tsunami juga dan sebagainya. Maka itu menjadi tugas bersama dan kita patut hati-hati karena ada politik pembusukan NU dari dalam. Ada NU garis lurus, ya garis lurus atau garis letoy. Banyak sekali lah ya. Jadi walhasil kita mulai dari diri kita sendiri punya kesadaran bahwa Islam Nusantara ini tidak sebagaimana yang mereka tuduhkan. Kalau menolak Islam Nusantara, ya berarti menolak konsep yang sudah ada di NU tadi. Ada orang begini katakan, saya NU tapi bukan NU Kiai Said. Itu provokator itu. Itu provokator itu. Nggak usah ikuti, ada orang katakan, saya NU tapi NU-nya Kiai Hasyim Asy'ari. Kenapa Anda lahir sekarang? Anda terlambat lahir, Anda lahir dulu ikut berjuang, ya kan? Saya Islam tapi Islamnya Nabi Muhammad. Kalau dia lahir bersama Nabi, boleh jadi jahal, ya kan? Betul nggak itu? Nah, itu ungkapan-ungkapan provokatif ya untuk memecah belah NU. Nah, tugas kita adalah tidak seperti mereka. Jadi tantangan kita semakin berat. NU ini punya 194 cabang di seluruh dunia. LSI, survei-survei, SMRC ada katakan 94, 96, 90. Kalau ditambah dengan di 194 cabang ada 100 juta. Tapi jumlah yang banyak ini tidak ada gunanya. Bagaimana itu ayatnya di Quran itu? Bagaimana? La khairu fi katsirin, tidak ada gunanya kalian banyak kalau kita tidak sadar, tidak bersatu. Nah, saya kira momen seperti ini untuk meningkatkan itu ya. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi Islam Nusantara ini tuwafiq bis syariah, cocok dengan syariat. La tukhalif anis syariah, tidak bertentangan dengan syariat. Kalau dua ini selesai, fahiyas syari'atu bi'ainiha, maka dia sudah jadi syariat dengan sendirinya. Sama dengan masak kapurung nggak beda, dalilnya mana? Anda tidak jadi makan kalau cari dalilnya itu. Mereka kan biasa cari dalil kan, dalilnya mana itu. Ayo kembali ke Quran dan hadis itu. Nah itu jangan ikuti orang-orang bodoh itu. Kata Quran, la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Saya kembalikan ke moderator. Allahumma fiqlah komitorin. Ya, itulah tadi penjelasan yang sangat penuh dengan makna dari Gus Dopil. Mungkin sudah banyak sahabat-sahabat ini sudah menanamkan pertanyaan. Jadi kalau bisa saya minta kalau bisa semuanya lah bertanya.